sempat dinobatkan jadi Queen of the Donut. Kenapa sih kok bisa Sapom itu jadi liquid terenak pada masanya? Ya cuma kaum sultan yang bisa beli. Sekarang kita orang-orang yang kaum mendang-mending bisa beli juga. Karena liquid donut itu liquid anti mainstream guys. Paling unik, paling anti mainstream. Tapi experience-nya beda kayak dulu. Sama kayak lu bisa beli barangnya tapi tidak dengan kenangannya. Hello everyone, kembali bersama Bang Steve di Vape Gang ID Channel guys. Jadi gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu. Jadi di konten sebelumnya, Bang Steve bahas makna liquid by Union Labs. Sekarang Bang Steve mau bahas liquid legend yang pernah jadi the best liquid di Indonesia, yaitu Sapom dengan rasa blueberry donut ya. Kenapa sih kok bisa Sapom itu jadi liquid terenak pada masanya? Karena waktu itu ya, sempat dinobatkan menjadi Queen of the Donuts ya, atau ratunya liquid donut pada zaman itu. Kalau nggak salah tahun 2016-an ya. Waktu itu masih ya kemasannya masih botol kaca 30 mili ya. Dan kok bisa sih Sapom itu seterkenal itu? Karena kebetulan Bang Steve dulu juga pecinta Sapom, pecinta liquid donut, dan bahkan sampai sekarang ya Bang Steve suka pakai liquid donut. Bang Steve bakal belak-belakan sama kalian. Karena liquid donut itu liquid anti mainstream guys. Paling unik, paling anti mainstream. Karena contoh nih, brand A punya liquid donut, brand B punya liquid donut. Rasanya bisa beda. Kalau liquid donut itu beda komposisi aja, impact-nya, flavor output-nya benar-benar bisa jauh berbeda. Serius. Itu yang bikin liquid donut itu sampai sekarang nggak ada matinya ya. Nggak bakal nggak laku. Pasti laku gitu loh. Karena liquid donut itu punya pecintanya masing-masing. Jadi Bang Steve tadi sudah selesai wicking. Bang Steve juga sudah selesai bersihin drip tip dan ganti liquidnya juga. Jadi di konten kali ini kita bakal diskusi Sapom yang dulu versus yang sekarang, apa perbedaannya, dan lebih enak yang mana. Tapi lebih enak yang mana menurut Bang Steve ini personal taste ya. Ada beberapa orang yang lebih suka yang sekarang, ada yang lebih suka yang dulu, whatever. Di video kali ini Bang Steve bakal menggunakan personal taste dari punya Bang Steve sendiri tentang enakan yang mana. Dan Bang Steve bakal provide alasan yang make sense menurut Bang Steve ya. Jadi langsung aja tanpa basa-basi kita smell test terlebih dahulu. Kalau dibandingkan sama yang dulu ya, di sini ketika smell test aromanya jauh lebih manis ya. Kalau yang dulu lebih ke harum blueberry-nya, kalau yang sekarang aroma blueberry-nya masih ada, cuman di sini ada aroma manis yang Bang Steve dapetin. Di mana dulu aroma manisnya itu nggak terlalu ke highlight ya. Karena dulu benar-benar full, nggak terlalu manis. Tapi ya kita lihat aja bagaimana liquidnya. Jadi tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita sedot. Oke. Dari first puff ya. Dari first puff itu ketika Bang Steve hisapan pertama. Bang Steve sudah bisa mengambil kesimpulan bahwasannya Sapom yang sekarang sama yang dulu benar-benar berbeda ya. Mungkin berbedanya bukan dari rasa, bukan dari komposisi rasa ya. Namanya Sapom pasti blueberry donut cream, that's it. Cuman yang beda adalah satu experience-nya dulu ketika Bang Steve pakai Sapom untuk yang pertama kalinya. Di situ experience-nya benar-benar dapat ya ketika Bang Steve nge-puff itu donatnya, blueberry-nya, kecutnya nempel semua. Jadi manis dari donat terus blueberry-nya yang agak-agak sepet kecut gitu benar-benar nempel. Dan apa ya? Kecutnya ini lebih ke aroma dan aftertaste ya.
Kalau di lidah dia nggak berasa kecut, dia bakal manis tapi nggak semanis ini ya. Jujur aja ini agak manis ya. Kalau dibandingkan sama Sapom yang dulu. Oke, jadi perbedaan keduanya adalah ketika kalian puff pakai Sapom yang sekarang, di sini which is a good thing sebenarnya, which is a good thing. Dimana Sapom yang sekarang ini flavornya donat sama blueberry-nya bener-bener ngeblend, entah apa penyebabnya ya. Karena Bang Steve sekarang pakai pre-build, kalau dulu Bang Steve pakai Nichrome 80 ukuran 26 dulu ya. Apakah itu berpengaruh dengan flavor, apakah itu berpengaruh dengan experience, Bang Steve bakal bilang iya. Cuman yang jadi pertanyaan kan sekarang adalah, dulu coilnya simple, tapi flavornya bisa keluar semua. Sekarang coilnya udah ribet, alien ya kan, yang dulu harganya ya cuma kaum sultan yang bisa beli. Sekarang kita orang-orang yang kaum mendang-mending bisa beli juga, bisa menikmati coil yang bagus, tapi experience-nya beda kayak dulu. Sama kayak lu bisa beli barangnya tapi tidak dengan kenangannya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi experience-nya benar-benar beda untuk yang sekarang. Gak tau kenapa. Dari kalau yang dulu itu donat sama blueberry-nya nggak terlalu ngeblend. Dia keluar berbarengan memang. Tetapi ini nggak kayak kalau yang dulu benar-benar donat gurih, sedikit manis, blueberry manis pulen. Kalau yang dulu manis pulen, manisnya itu nggak kayak manis gula ya. Terus aftertaste-nya kecut. Kalau yang sekarang ini benar-benar manis. Jadi mungkin ya manisnya ya yang bikin orang mulai ninggalin Sapom. Karena sebenarnya ini liquid enak. Menurut Bang Steve ini liquid enak dan Bang Steve masih suka pakai sampai sekarang. Perbedaan ketiga adalah aftertaste-nya ya. Aftertaste-nya dimana dulu aftertaste kombinasi antara gurih, manis, kecutnya itu sekarang cuma manis sama gurihnya doang. Hint crisp dari kecutnya itu udah nggak ada. Jadi benar-benar gurih, manis. Ya selayaknya kita makan donat, apa ya, donat bomboloni. Ya kita sebut donat kentang aja ya, karena bomboloni udah dipatenkan. Itu adalah sebuah brand. Jadi iya benar-benar gurih sama manis aja yang berasa sekarang. Kayak selai-selai blueberry yang nggak homemade, nggak pure blueberry gitu loh. Karena Bang Steve dulu pernah kerja di pastry, sempat nyoba bikin selai blueberry dan ada kecutnya sedikit. Dan bahkan sampai sekarang pun di bar Bang Steve bikin koktail, ada yang base-nya blueberry dan lavender sirup ya. Jadi bikin sirup dari blueberry sama bunga lavender. Perbedaan keempat ada di nikotinnya ya. Kalau yang dulu nikotin 3-nya itu udah cukup berasa. Untuk sekarang Bang Steve pakai nikotin 6, ini TH-nya mild ya. Nggak terlalu strong, nggak terlalu weak juga. Mild, lembut TH-nya. Which a good thing sebenarnya untuk para vapers pemula. Cuman buat teman-teman vapers yang lama yang rindu akan sensasi dari Sapom yang dulu pasti bakal agak kecewa. Karena buat vapers era itu ya, itu mereka udah beli liquid nikotin 3 sudah bisa menikmati yang namanya nikotin enak. Kalau sekarang jujur aja agak susah ya. Karena ya regulasi, harga, pajak dan segala macamnya. Jadi apakah itu bisa berdampak sama industri vape? Dalam skala besar iya. Jadi kalau bisa sebenarnya Bang Steve minta sama pemerintah pajak vape jangan dinaikin ya. Jadi buat teman-teman vapers yang low budget kayak Bang Steve bisa tetap menikmati liquid enak dengan harga yang fair ya. Bukan berarti murah dan tidak ada kualitas, enggak. Nggak apa-apa sih bayar lebih mahal lagi 10.000, 20.000. Tapi untuk kualitas yang jauh lebih bagus. Karena ini sebenarnya kalau pajaknya naik,
otomatis untuk menjangkau customer, mau nggak mau harus bersaing dengan harga. Kalau harganya turun, pajaknya naik, otomatis kualitas barangnya pasti turun. Itu kenapa ya? Itu kenapa? Mungkin ada penurunan kualitas dari situ. Oke, perbedaan yang paling terlihat adalah botolnya ya. Mungkin bakal jauh lebih bagus kalau SubOhm dikeluarkan dengan botol kaca terus-terusan. Sama kayak SubOhm yang dulu sempat keluar lagi, yang 30 mili, itu kalau nggak salah nikotinnya 369 juga. Itu kalau nggak salah VGPG-nya 6040 untuk yang itu. Bang Steve lupa. Itu ada seri-serisnya kalau nggak salah. Cuman nama serisnya Bang Steve lupa. Yang itu SubOhm-nya yang itu paling mendekati sama SubOhm yang pertama keluar sih ya, menurut Bang Steve. Atau menurut teman-teman yang lain. But after all, SubOhm masih tetap menjadi favorit untuk Bang Steve. Karena kenapa? Itu dia. Nggak ada yang bisa gantiin kenangan lama sama SubOhm, jujur aja. Jadi, thank you sudah nonton videonya. Makasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa like videonya. Komen kalau kalian ada request konten, kalian ada yang mau ditanyakan. Kalau ada yang mau didiskusikan, asik didiskusikan. Didiskusikan boleh banget kalian coret-coret di kolom komentar. Karena Bang Steve nggak gigit, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Jangan lupa juga subscribe channel kita di Vape Gang ID Channel. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Steve dan Vape Gang ID Channel. I'll see you on the next video. Stay healthy and stay with vape. Ciao. I'll see you on the next content, boys. Jaga kesehatan kalian. Thank you. Dulu dikit. Hello everyone, kalau bersama Bang Steve di Vape Gang ID Channel guys.